Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 bab 3 komunikasi ujung jari. Kita akan belajar membuat diagram alir anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Kegiatan 2, mencari arti kata. Kosakata adalah salah satu kunci keterampilan berkomunikasi. Kosakata disebut juga perbendaharaan kata, yaitu daftar kata yang dimiliki atau dikuasai. Salah satu cara membangun kosakata adalah menuliskan kata-kata baru dalam kalimat. Pada teks perkembangan teknologi komunikasi, ada kosakata yang ditandai khusus. Perhatikan diagram alir berikut ini dan ikuti instruksinya. Baik, kita cermati gambar 3.6 instruksi dalam diagram alir anak-anak. Kita cermati dimulai dari mulai. Selanjutnya pilih kata, nanti anak-anak bisa memilih kata yang ditandai dalam teks yang sudah ibu bahas sebelumnya. Selanjutnya di sini ada tanda panah. Ini arti anak-anak. Kalau anak-anak sudah tahu artinya, anak-anak bisa membuat kalimat dengan kata tersebut. Kalau anak-anak tidak tahu artinya, berarti anak-anak harus mencari artinya di kamus, cari artinya di kamus. Selanjutnya setelah mencari artinya di kamus, membuat kalimat dengan kata tersebut. Selanjutnya, proses selanjutnya adalah catat di buku dan selesai. Kita cermati di sini juga berbeda anak-anak. Untuk setiap proses seperti ini ada simbol-simbol yang berbeda. Semula, diagram alir atau flowchart berkembang dari bidang pemrograman komputer. Dalam perkembangannya, diagram alir juga digunakan di bidang lain, terutama untuk keperluan komunikasi dan dokumentasi. Tujuan diagram alir adalah menggambarkan suatu proses secara sederhana, rapi dan jelas dengan menggunakan simbol-simbol standar. Ada berbagai simbol dalam diagram alir. Dalam aktivitas membangun kosakata digunakan 5 simbol. Yang pertama, ini permulaan atau akhir proses. Selanjutnya, simbol yang kedua kita cermati, informasi yang dimasukkan atau dikeluarkan. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan dalam proses tersebut. Keputusan dengan pilihan ya atau tidak, dan juga alur dari prosesnya dari satu proses ke proses berikutnya dengan tanda panah anak-anak. Sebagai latihan, buatlah diagram alir bertema komunikasi. Perhatikan contoh berikut ini, kita cermati contohnya di sebelah kanan untuk diagram alirnya. Apakah informasi ini layak disebarkan? Kita cermati flowchartnya. Mulai, selanjutnya mendapatkan informasi. Informasi ini hoax atau bukan? Ini hoax artinya informasi bohong. Kalau ya, ini hoax. Kalau hoax ya, ini berarti selesai. Kalau ini tidak hoax, ini kita masukkan ke pilihan lagi, bermanfaat. Ini kalau tidak bermanfaat, selesai anak-anak. Ini kalau bermanfaat ya, berarti kita menyebarkan informasi. Selanjutnya selesai. Ibu memberi contoh untuk tema komunikasi ini anak-anak. Contohnya, apakah perlu membeli ponsel baru? Apakah perlu memiliki akun media sosial? Apakah perlu membalas ketika kita diperlakukan tidak baik di internet? Apakah perlu berbaikan dengan teman yang sudah memperlakukan kita dengan buruk? Baik, ibu memberi contoh untuk diagram alirnya. Anak-anak. Apakah perlu merespon perundungan di medsos? Mulai, ini kita cermati simbol-simbolnya juga anak-anak. Selanjutnya kita mendapat perundungan di medsos. Ini selanjutnya ada pilihan merespon atau tidak. Apabila kita tidak merespons, ini selesai anak-anak. Selanjutnya apabila kita ya merespon, apakah kita merespon dengan perkataan? Ini kalau tidak, ini berarti kita bisa memblokir akun pelaku perundungan. Ini selesai. Apabila kita merespon dengan perkataan ya, merespon dengan perkataan yang positif dan santun. Kita bisa merespon dengan perkataan yang positif dan santun. Selanjutnya selesai.
Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.